Pernahkah kamu membayangkan, sedang berjalan sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba melihat sebuah kampung asing yang tidak pernah ada di peta? Kampung itu tampak damai, hangat, dan penuh senyum ramah. Ada suara gamelan yang terdengar lembut, seolah memanggilmu untuk mendekat. Namun, keesokan harinya, semua menghilang. Kamu justru terbangun di tengah hutan lebat, sendirian. Inilah misteri kampung lelembut. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah lelembut. Lelembut adalah makhluk halus yang diyakini mendiami tempat-tempat sepi, seperti hutan, gunung, atau bangunan tua. Mereka dipercaya mampu menyesatkan manusia, mempermainkan pandangan, bahkan mengambil jiwa. Ada yang bilang, lelembut bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk, kadang sebagai orang biasa, kadang sebagai binatang, atau bahkan sebuah kampung utuh. Salah satu kisah paling menakutkan adalah tentang kampung lelembut, kampung gaib yang tidak semua orang bisa kembali setelah masuk ke dalamnya. Kisah kampung lelembut pertama kali terdengar puluhan tahun lalu, di sebuah daerah pegunungan. Cerita ini bermula dari seorang petani tua bernama Pak Wiryo. Suatu sore, menjelang maghrib, Pak Wiryo pulang dari ladang. Kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak yang biasa ia lewati. Di kejauhan, ia melihat lampu-lampu redup yang tampak hangat saat didekati. Ternyata ada sebuah kampung. Rumah kayu tradisional, halaman bersih, dan aroma melati yang harum. Warga kampung itu menyambutnya dengan ramah, menawarkan makan malam, dan tempat beristirahat. Pak Wiryo, yang sudah lelah dan kelaparan, akhirnya menerima tawaran itu. Malam itu, Pak Wiryo tidur di bal kayu sederhana, sambil mendengar suara gamelan yang terdengar lembut, meninabobokan. Angin malam berhembus pelan, membuat suasana semakin magis. Namun, saat pagi tiba, Pak Wiryo terbangun dalam keadaan kebingungan. Tidak ada rumah, tidak ada warga, hanya hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang menutup langit. Setelah kejadian itu, Pak Wiryo sering linglung. Kesehatannya menurun dan katanya, sebagian jiwanya tertinggal di kampung gaib itu. Ternyata, kisah Pak Wiryo bukan satu-satunya. Banyak warga yang mengaku mengalami kejadian serupa. Ada seorang pencari kayu bakar yang suatu malam mendengar suara pasar malam di tengah hutan. Ia melihat bayangan orang-orang, terdengar suara tawa dan cahaya lampu-lampu kecil. Namun, saat mendekat, semua hilang, hanya menyisakan bau melati yang menusuk hidung. Seorang pendaki gunung juga pernah melihat sekumpulan orang menari dengan iringan gamelan, tapi saat didekati, semuanya lenyap, meninggalkan kabut tebal dan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Banyak yang percaya, suara gamelan itu sering terdengar di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon atau malam suruh. Tapi, tak ada yang berani mencari sumbernya. Menurut cerita, ada beberapa tanda sebelum seseorang diundang masuk ke kampung lelembut. Kabut tebal turun tiba-tiba, menutupi jalan setapak, lalu tercium aroma melati atau kemenyan yang sangat kuat. Jika sudah mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, jangan pernah berhenti atau menoleh ke belakang, karena begitu kamu menoleh, konon kamu akan semakin tersesat, dan akhirnya ditelan kampung gaib itu. Kampung lelembut hanya muncul pada orang-orang tertentu, terutama mereka yang sedang lemah batin, sedang banyak masalah, atau pikirannya kosong. Banyak orang mencoba menjelaskan fenomena kampung lelembut dengan logika. Ada yang bilang, itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan atau kelaparan. Namun, bagi masyarakat Jawa, kampung lelembut benar-benar ada. Mereka percaya kampung itu adalah dimensi lain yang dihuni oleh makhluk halus, dunia gaib yang meniru kehidupan manusia. Untuk menguji atau menjerat jiwa yang rapuh, beberapa spiritualis menyebut kampung itu sebagai ujian batin, sebuah ruang gaib yang muncul hanya pada orang terpilih, untuk mengingatkan manusia agar selalu waspada dan rendah hati. Sampai sekarang, kampung lelembut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu di mana letaknya, atau siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Jika suatu hari, kamu berjalan sendirian, lalu melihat kampung asing yang belum pernah kamu kenal, ingatlah satu hal, jangan pernah mendekat, apalagi masuk. Karena bisa jadi itu adalah kampung lelembut, dan tidak semua orang yang masuk ke sana bisa pulang.